ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 10 ini akan membahas mengenai topik jatuh cinta. Jatuh cinta. Makanan apa itu? Kok rasanya kadang manis, kadang pahit? Bukan. Ternyata jatuh cinta bukan termasuk jenis makanan. Jatuh cinta adalah perasaan yang sepertinya mampir ke hati semua orang di dunia ini. Baik itu perempuan, laki-laki dari negara Indonesia, Korea Selatan, atau manapun itu, sepertinya akan, pernah, atau mungkin sedang merasakan yang namanya jatuh cinta. Jatuh cinta bisa menyerang siapa aja tanpa kata permisi terlebih dahulu. Tiba-tiba datang aja padahal seringkali nggak diminta. Tapi, sebelum bahas lebih lanjut, mungkin ada baiknya kita bahas dari yang basic dulu. Apa itu jatuh cinta? Jujur aku nggak punya jawaban pasti untuk pertanyaan tersebut. Aku juga bingung jatuh cinta itu apa. Aku juga masih nyari-nyari jawabannya sampai detik ini. Kayaknya setiap orang tuh punya definisi jatuh cintanya masing-masing gak sih? Antara satu dengan yang lainnya belum tentu sama. Tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Aku gak tahu ya ini definisi atau enggak. Tapi jatuh cinta tuh kayak semacam keadaan di mana kita merasakan sesuatu yang berbeda ke orang tertentu gak sih? Misalnya nih ya, aku sebagai perempuan merasa biasa aja sama A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tapi kalau sama J kayak beda gitu. Aku kalau sama J bawaannya deg-degan, kepikiran, bahagia, salting mulu kalau deket sama dia. Jangan kan deket, pas mikirin dia aja bisa langsung salting, langsung senyum-senyum gak jelas. Terus rasanya tuh kepikiran dia mulu, lagi bengong mikirin dia, lagi ngerjain tugas tiba-tiba kepikiran dia. Pokoknya tiap hari setiap saat bawaannya kepikiran dia mulu. Sehari aja gak dengar kabar dia rasanya gak enak, rasanya ada yang beda. Aku ngerasa jadi gampang kangen sama si J. Rasanya aku pengen terus-menerus ngeliat J dan mastiin dia baik-baik aja. Pokoknya seolah-olah duniaku berpusat dan mengelilingi si J ini. Itu bisa disebut jatuh cinta gak sih teman-teman? Bisa ya? Kayaknya bisa. Sebenarnya tuh aku masih gak ngerti perbedaan pasti antara tertarik, kagum, suka, sayang, sama cinta. Aku juga gak ngerti sama apa yang aku rasain. Kayak rumit gitu. Aku gak paham. Dulu ya, pas aku masih SMP, gak tahu gimana ceritanya, tapi yang jelas aku berani nyebut kalau aku jatuh cinta sama si X. Kita sebut aja si X ya, nama cowok yang waktu itu nemenin aku. Nah, si X itu aku klaim sebagai cinta pertamaku. Karena dia cowok pertama yang bisa bikin aku kayak gitu. Tapi semakin aku dewasa, aku malah makin gak ngerti yang disebut jatuh cinta itu yang gimana. Aneh kan? Aku kayak ngerasa takut buat ngeklaim diriku cinta sama si X. Entah karena akunya terlalu rumit, entah karena akunya terlalu pengecut, atau karena akunya cukup sadar diri kalau aku sama si X adalah ketidakmungkinan. Jadinya aku gak mau nyebut perasaanku itu cinta. Jadi kemudian aku cuma nyebut perasaanku ke X sebagai sayang, bukan cinta. Aku sayang banget sama si X. Semua orang yang kenal aku sepertinya tahu itu. Aku gak pernah nyembunyiin rasa sayangku ke X. Bahkan kalau bisa rasanya aku pengen ngasih tahu ke seluruh dunia, terutama si X, kalau aku sayang sama dia. X adalah satu-satunya cowok yang bisa aku percaya. X adalah orang pertama yang akan aku cari di saat aku lagi kenapa-napa. X adalah obat yang aku butuhin di saat aku lagi sakit. X adalah manusia yang aku inginkan untuk menjadi pasangan sekaligus pendamping hidupku kelak. Pokoknya aku cuma mau X, aku cuma butuh X. Aku gak mau, aku juga gak butuh orang lain selain X. Pokoknya cuma X, X, dan akan selalu X. 10 tahun berlalu, X masih jadi pemeran utama di cerita hidupku. X masih jadi tujuan dari semua perjuangan yang aku lakukan. Selama ini aku bisa suka sama orang lain, tapi cuma dan tetap X yang aku sayang. Tadi aku bilang kalau aku bingung antara perasaan suka dengan yang lainnya kan? Iya, aku bingung. Aku nggak tahu kalau orang lain gimana, tapi mungkin ya sukanya aku ke orang lain itu ketika ada satu hal atau mungkin beberapa hal di dalam diri cowok itu yang aku suka. Tapi durasi atau rentang waktu aku suka sama si dia tuh nggak bisa lama. Paling cuma sebulan doang karena habis itu aku bosen dan akhirnya nggak suka lagi. Nah, ada beberapa cowok yang aku klaim pernah suka ke mereka. Dan ya tadi, durasi aku suka mereka tuh gak bisa bertahan lama. Ujung-ujungnya di hatiku cuma ada si X. Dia yang paling bertahan lama. Di saat banyak cowok datang dan pergi, si X malah bertahan mulu di hatiku. Aku sempat mikir kalau mungkin selamanya gak akan pernah bisa ngelupain X. Karena berkali-kali aku nyoba ngelupain dia, berkali-kali nyoba ngalihin perhatian ke cowok lain, tapi gak pernah bisa. X tetap pemenangnya. Sebenarnya di usia yang udah kepala 2 ini tuh, aku emang ngerasa kalau aku jatuh cinta sama X. Gak cuma sebatas sayang. Tapi gak tahu ya, kayak ada sesuatu yang nahan aku buat nyebut perasaan itu cinta.
Singkat cerita, ada seorang cowok yang beda agama sama aku. Dia berhasil masuk ke kehidupanku dan ngambil posisi X di hatiku. Ya, akhirnya secara tiba-tiba ada cowok yang gantiin posisinya X. Sebut aja dia C. Dari dulu aku nggak pernah mau suka sama cowok yang beda agama. Semua cowok yang pernah aku suka, bahkan X yang aku sayang, semuanya seagama sama aku. Tapi si C ini dengan kurang ajarnya tanpa permisi dia matahin prinsipku. Aku jatuh ke pesona cowok yang beda agama. C benar-benar hebat banget. Selama 10 tahun lebih aku muter-muter sana-sini, tapi nggak ada yang bisa bikin aku move on dari X. Tapi sekarang, di saat aku benar-benar lagi nggak merencanakan buat move on, bahkan di saat aku lagi bucin-bucinnya sama X, si C main masuk aja ke dalam rumah. Tadinya tuh aku pikir C akan bernasib sama kayak cowok-cowok lain yang cuma akan bikin aku menatap selama sebulan karena habis itu aku balik natap cuma ke arah X. Tapi ternyata aku salah. C berbeda. Dia emang beda agama sama aku. Tapi sifat dia, sikap dia, pemikiran dia, semua yang ada di dalam dirinya termasuk fisiknya itu gak pernah aku temuin di diri cowok lain. Dan itu yang akhirnya bikin aku benar-benar natap dia. Aku amazed sama dia. Aku gak nyangka ada cowok yang nyaris sempurna kayak dia. Fisiknya yang gantengnya tuh Masya Allah banget. Terus sifatnya, cara dia memperlakukan orang lain, cara dia mandang sesuatu, itu benar-benar nyaris sempurna. Ada ya cowok dengan komposisi yang senyaris sempurna itu. Sampai detik ini aku masih bertanya-tanya. Apa dia benar-benar nyata? Apa dia benar-benar manusia sepertiku? Apa mungkin dia menjadi milikku? Tuhan, aku tahu gak seharusnya aku sayang sama cowok yang beda agama karena pasti akan ribet. Tapi gimana? Aku udah terlanjur sayang banget sama dia. Aku mau dia ya Tuhan. Aku mau dia. Aku butuh dia di kehidupanku yang berantakan ini. Aku butuh dia. Tolong Tuhan. Ya, aku yang tadinya sayang banget sama X, sekarang aku sesayang ini sama C. C benar-benar ngubah duniaku. Sekarang C adalah my universe. Walaupun aku gak nyangka bakal ada orang yang bikin aku berhasil ngelupain X, dan walaupun C beda agama sama aku, tapi aku bersyukur banget dengan kehadiran C. Aku juga bersyukur karena sosok seperti C lah yang bisa bikin aku move on dari X. Oh ya, teman-teman pernah dengar nggak ada pepatah yang mengatakan kalau manusia, entah itu cewek maupun cowok, cuma jatuh cinta sekali seumur hidupnya, terus sisanya cuma melanjutkan hidup aja. Kalian percaya dengan pepatah itu? Tadinya aku hampir percaya, karena selama 10 tahun, X selalu jadi pemenang. Bahkan tadinya aku sempat takut, sempat overthinking, kalau aku menikah sama cowok selain X, gimana? Aku nggak mau nyakitin masa depanku kelak. Tapi aku gak yakin kalau masa depanku kelak bisa bikin aku benar-benar move on dari X. Aku gak mau kalau nantinya masa depanku kelak cuma dapat ragaku, tapi gak sama hatiku karena hatiku cuma buat X selamanya. Tapi ternyata aku salah. Tuhan membolak-balikan hatiku. Takdir Tuhan mengubah sudut pandangku. Sekarang aku percaya kalau manusia sangat mungkin jatuh cinta lebih dari sekali dengan orang yang berbeda. Tapi ada juga orang yang selama hidupnya hanya sekali jatuh cinta, sisanya ya cuma melanjutkan hidup aja. Manusia kan berbeda-beda, sifatnya beda, pemikirannya beda, takdirnya juga pasti beda-beda. Jadi, inilah takdirku. Setelah X, terbitlah C. Rasanya aku pengen dengan gamblang secara to the point bilang kalau aku yang tadinya jatuh cinta ke X, sekarang aku jatuh cintanya sama C. Tapi lagi-lagi nggak tahu kenapa aku susah ngelakuin itu. Tapi barusan aku udah ngomong. Gimana sih? Ya udah gini aja. Mari kita sebut. Aku yang tadinya sayang sama X, sekarang udah gak lagi karena aku udah sayang sama cowok lain yaitu C. Sekarang di hati dan pikiranku cuma ada C, C, dan C. He's the one and only. Dulu aku sempat takut kalau hidupku akan berwarna gelap, akan memiliki hari-hari yang buruk. Intinya akan gak baik-baik aja kalau gak ada X di hidupku. Tapi sekarang, alhamdulillah kenyataannya hidupku baik-baik aja, tanpa ada X karena udah ada C. Tuhan maha baik karena ngirimin aku pengganti sebelum X benar-benar dibawa pergi dari kehidupanku. 2022 adalah tahun terplot twistku. Aku masih gak nyangka ada cowok selain X yang bikin aku ngerasa sayang ini dan bikin aku sebahagia ini. C, thank you. Terima kasih udah hadir. Terima kasih udah nemenin aku. Tolong temenin aku terus ya. Kalau teman-teman gimana? Pernah ngerasain jatuh cinta atau mungkin sekarang lagi jatuh cinta? Menurut kalian jatuh cinta itu apa? Terus kalian tim percaya manusia cuma jatuh cinta sekali atau enggak? Kalau sekarang kalian lagi jatuh cinta, cinta kalian terbalaskan atau bertepuk sebelah tangan? Orang yang kalian cintai tahu nggak kalau kalian cinta sama dia?
Kalau aku, sementara ini masih bertepuk sebelah tangan. Soalnya C belum tahu kalau di bumi ada orang seperti aku. Aku belum pernah ketemu C secara langsung. Aku pengen banget ketemu sama C. Kalaupun aku sama C gak berjodoh, setidaknya aku pengen pernah ketemu dia. Pernah ngobrol sama dia kenal sama aku, hafal wajahku, aku pernah nemenin dia mancing, aku sama C pernah makan sebelah bareng. Pokoknya setidaknya aku pengen temenan sama C dan bisa ngelakuin banyak hal seru sama dia. Tapi kayaknya terlalu muluk ya keinginanku. Gak apa-apa, menurut Tuhanku gak ada yang mustahil. Kalau Tuhanku aja bisa membolak-balikan hatiku dalam waktu singkat dan dengan semudah itu, untuk mewujudkan keinginanku tentu bukanlah hal yang sulit bagi Tuhanku. Tapi, akunya juga harus berusaha, harus berjuang dengan sungguh-sungguh, harus rajin berdoa juga. Terus, gak boleh terlalu maksa Tuhan buat nurutin keinginanku, buat ngabulin doa-doaku. Soalnya kan Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang terbaik buat aku. Pokoknya aku harus semangat memperjuangkan C dan harus terus berdoa sama Tuhan. Kalaupun gak bisa berjodoh atau temenan sama C, ya at least aku bisa nonton konsernya dan bisa ngeliat dia secara langsung dengan mata kepalaku, mata kakiku, dan mata batinku sendiri. Semangat aku! Buat teman-teman yang lagi jatuh cinta, semoga kalian tetap bisa mengontrol perasaan kalian ya. Jangan sampai kalian yang dikendalikan sama perasaan kalian. Logika harus tetap dipakai. Jangan hati mulu yang didengerin. Pokoknya antara otak sama hati harus sama-sama dipakai. Kalau teman-teman mau memperjuangkan orang yang dicintai, semoga usahanya membuahkan hasil yang baik ya, seperti yang diinginkan. Asalkan berjuangnya dengan cara yang baik dan jangan lupa berdoa agar diridhoi sama Tuhan. Tapi konteks berjuang yang aku maksud di sini itu yang mengarah ke hubungan serius sekaligus halal. Karena kalau teman-teman jatuh cinta terus pengen memperjuangkan si dia dan pengen punya suatu hubungan khusus dengan dia, tapi hubungan itu belum halal, ya aku nggak nyaranin itu sih. Aku takut Tuhanku marah. Aku percaya teman-teman pasti paham apa maksudku. Semoga kita semua dijauhkan dari hubungan yang nggak seharusnya ya. Oke, pokoknya untuk kita semua yang lagi jatuh cinta, semoga kita tetap bisa berpikir jernih dan semoga suatu saat nanti kita bisa berjodoh dengan orang yang kita cintai. Kalaupun enggak, semoga kita berjodoh dengan orang yang mencintai kita dengan tulus karena terkadang dicintai lebih baik daripada mencintai. Terus kita juga harus tetap percaya sama Tuhan karena Tuhan pasti akan memberikan skenario atau alur kehidupan yang terbaik untuk kita. Kelak Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik untuk kita yang mau berusaha, berdoa, dan senantiasa menjaga perasaan jatuh cinta agar tidak membawa kita ke sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.